Dalam mengembangkan video game, banyak developer menentukan judul game buat representasiin konten dalam gamenya. Misalnya aja Grand Theft Auto yang isinya nyolong mobil, Monster Hunter yang berburu monster, dan lain sebagainya. Tapi kadang, masalah merek dagang atau asimilasi budaya bikin para developer dan publisher nggak bisa masarin gamenya dengan judul aslinya. Makanya, nggak sedikit developer atau publisher game mengganti judul gamenya saat dirilis di negara lain. Gamer Bong kali ini udah ngumpulin 7 judul game yang berbeda di negara lain. Seperti biasa, sebelum lanjut nonton videonya, kalian bisa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video kayak gini. Mari kita mulai dengan game klasik yang dirilis tahun 1980, Pac-Man. Pac-Man adalah game action maze chase buatan Namco yang didesain oleh Toru Iwatani, orang yang juga bertanggung jawab bikin game berjudul Time Crisis. Dalam Pac-Man, kalian bakal ngendaliin Pac-Man, karakter berbentuk bulat yang dibelah sebagian seperti pizza biar ngebentuk mulut. Gameplaynya sangat simple, di mana kalian bakal jadi Pac-Man yang makanin beberapa bulatan yang ada di arena berbentuk kayak labirin gitu, sambil ngehindarin 4 hantu warna-warni yang mengejar kalian. Tapi tahu nggak sih kalau Pac-Man bukanlah judul asli dari game ini di Jepang? Pac-Man yang kita kenal sekarang adalah judul gamenya di luar Jepang dengan tulisan P-A-C-M-A-N. Di Jepang sendiri, judul gamenya ini adalah Puckman. Kalau di Eja, judulnya adalah P-U-C-K-M-A-N. Judulnya kemudian diganti seperti yang kita kenal sekarang. Alasannya karena eksekutif Namco kala itu menyadari bahwa pada nantinya judul gamenya bakal jadi kontroversi. Soalnya kalau dirilis pakai judul versi Jepang, mereka khawatir ada orang nakal mengganti huruf P jadi F. Tuh kan, jadi kesensor. Next, kita udah pasti tahu game yang jadi salah satu generasi survival horror pertama di dunia, Resident Evil. Dibuat oleh Shinji Mikami, game ini jadi salah satu yang populerkan genre survival horror. Meskipun awalnya bukan Resident Evil yang memulainya ya, tapi game berjudul Sweet Home di tahun 1989 dan Alone in the Dark di tahun 1992. Pada saat itu belum ada genre yang namanya survival horror, cuman horror aja. Nah, Shinji Mikami ini terinspirasi dari kedua game tersebut dan membuat Resident Evil sampai akhirnya membawa bendera genre survival horror pertama di dunia. Resident Evil sebenarnya punya judul asli Biohazard di Jepang, karena dari ceritanya sendiri jelas kalau zombie yang ada di game ini memang hasil dari eksperimen biologis dari Umbrella Corporation, sebuah perusahaan fiksi yang jadi antagonis utama gamenya. Perubahan nama menjadi Resident Evil pertama kali diajukan oleh Direktur Komunikasi Capcom untuk Amerika dan Eropa, Chris Kramer. Dia mengatakan bahwa mereka tidak mungkin mendaftarkan merek dagang Biohazard ke dua wilayah ini karena sudah ada yang menggunakan namanya. Pada akhirnya, namanya diganti menjadi Resident Evil, meskipun Kramer sendiri mengakui kalau judulnya terlalu murahan. Mereka memilih nama itu karena setting game awal Resident Evil kan dimension gitu. Jadi mereka rasa cocok kalau judul gamenya itu Resident Evil. Capcom dan Mikami menyetujuinya, dan dari sini terciptalah nama Resident Evil sampai sekarang. Selanjutnya masih soal game buatan Shinji Mikami nih, apalagi kalau bukan The Evil Within. Ini adalah karya pertama Shinji Mikami setelah ia memutuskan untuk hengkang dari Capcom. Mikami kemudian mendirikan studio baru bernama Tango Gameworks di bawah naungan Bethesda Softworks. The Evil Within punya cerita yang agak berbeda karena kali ini Mikami bermain-main dengan tema isekai atau dunia lain. Ini karena tokoh utama gamenya, Sebastian Castellanos dan teman-temannya masuk ke dunia lain yang sebenarnya adalah kesadaran yang saling terbagi yang dikontrol oleh mesin bernama STEM. Makanya judul asli gamenya jadi Psycho Break di Jepang dan bukan The Evil Within seperti yang kita kenal. Gak jelas sih sebenarnya alasannya apa, soalnya developernya nggak bilang apa-apa. Versi Jepang dari game ini disensor dan nggak sama seperti versi Inggrisnya, demi bisa dapat rating dewasa. Jadi versi Jepang nggak bisa ngelihat beberapa adegan seperti ngebedah mayat, kepala hancur, dan lain sebagainya. Tapi beberapa orang yang melakukan pre-order bisa dapat kode buat ngebuka fiturnya, namanya Brutal Mode. Next adalah game anak warnet yang pastinya sangat populer, nggak cuma di Indonesia aja, tapi Asia Tenggara. Yap, kita lagi ngomongin soal Point Blank yang senjatanya nggak permanen alias nyewa.
Saat pertama kali muncul, Point Blank langsung meramaikan warnet-warnet asal Indonesia. Gamenya dianggap alternatif dari Counter-Strike, tapi lebih mudah kalau dari segi senjata sampai mekaniknya. Point Blank juga dirilis di Amerika Serikat dengan judul Piercing Blow. Gak jelas alasannya, tapi kalau di logika bisa jadi karena urusan hak merek dagang. Sayangnya Piercing Blow nggak laku di Amerika dan Eropa setelah dirilis tahun 2010 karena makin sepi peminat. Server versi Indianya yang di bawah naungan Eropa ditutup tahun 2015 dan tutup total di tahun 2018 di Amerika dan Eropa. Agak mengecewakan sih, tapi Amerika dan Eropa udah punya banyak banget game shooter yang jauh lebih bagus dari Point Blank atau Piercing Blow. Jadi ya wajar sih tutup cepat. Tapi 8 tahun itu nggak cepet juga sih hitungannya. Di posisi ketiga masih soal game yang populer di warnet nih, Audition. Game ini adalah rhythm dance di mana player bakal jadi penari dan menekan beberapa tombol arah sesuai petunjuk di layar untuk menari. Karena dibuat di Korea, game ini secara nggak langsung ngenalin musik dari boyband dan girl band Korea Selatan. Nama-nama seperti Epic High sampai Kim Jong Kook jadi dua dari banyaknya musisi Korea Selatan yang kita tentu aja kenal dong. Banyak banget cewek yang mainin game ini, gak terkecuali di Indonesia. Soalnya kita tahu sendirilah populasi laki lebih banyak di game online. Anyway, game ini judul aslinya Audition, tapi di beberapa negara lain, game ini punya judul yang berbeda. Di Indonesia sendiri game ini berjudul Audition Ayo Dance. Di Jepang judulnya X-Beat, terus diganti jadi Dancing Paradise. Gak jelas kenapa judulnya ganti, tapi kayaknya buat melakukan asimilasi budaya ya. Jadi biar gampang gitu nginget-ngingetnya. Misalnya aja kalau di Indonesia kan jadi Ayo Dance, jadi orang gampang nginget kalau Ayo Dance itu game soal joget-joget. Di posisi kedua ada Zero, atau kita lebih mengenalnya dengan Fatal Frame di Amerika atau Project Zero di Eropa. Kalian yang udah main PS2 tentu tahu dong Fatal Frame, sebuah game horor di mana kalian jadi cewek cantik terus ngefoto hantu buat ngalahin mereka. Seperti yang udah disebutin di awal, Fatal Frame ini sebenarnya punya judul asli yakni Zero di Jepang. Versi Jepangnya direpresentasikan dengan kanji Rei yang artinya kosong atau zero. Banyak orang yang ngira kalau Rei ini representasi hantu. Padahal kalau kamu ngerti bahasa Jepang, kanji yang dipakai bukan kanji Rei yang artinya hantu, tapi seperti yang disebut tadi, kosong atau zero. Developernya nggak bilang kenapa judul gamenya Zero di bahasa Jepang, tapi sebenarnya ada hubungannya dengan mekanik fotografi yang ada dalam gamenya. Di game ini kan kalian bakal ngefoto hantu tuh. Nah, kan ada mekanik namanya Zero Shot yang bakal ngasih damage yang gede banget ke hantunya. Jadi kemungkinan ada hubungannya dengan itu. Tapi bisa jadi karena Zero artinya nothingness. Maka kemungkinan judul Rei itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada di pandangan kita. Apalagi kalau bukan hantu. Sayangnya nggak ada juga penjelasan judul Inggrisnya kenapa jadi Fatal Frame. Tapi kalau bicara soal foto, kita tentu ingat frame di kamera kan? Jadi kemungkinan Fatal Frame itu biar kedengeran serem aja. Soalnya Fatal Frame kan artinya frame kematian. Cocok lah sama tema gamenya. Dan yang terakhir adalah game bersambung yang bakal nikmat banget kalau dimainin dari seri pertama sampai terbaru. Yap, kita lagi bicarain seri Yakuza. Seri Yakuza nyeritain gimana Kazuma Kiryu berjuang jadi Yakuza dari dia masih kroco. Game ini punya cerita bersambung yang panjang banget dari Yakuza 0 sampai yang paling baru, Like a Dragon Infinite Wealth. Di Jepang, game ini judulnya sama kayak studio yang bikin gamenya, Ryuga Gotoku, yang artinya Like a Dragon. Tapi di luar Jepang, gamenya dikasih judul Yakuza. Alasannya karena ceritanya berhubungan erat dengan Yakuza. Sampai akhirnya di Yakuza 7, mereka ngasih judul Yakuza Like a Dragon dengan tokoh utama baru yakni Ichiban Kasuga. Pada akhirnya, developernya mutusin buat ganti judul gamenya ke Like a Dragon lagi seperti judul bahasa Jepangnya. Soalnya ceritanya udah nggak ngelibatin Yakuza lagi yang jadi fokus utamanya. Everyone in Infinite Wealth. So itulah guys, 7 judul game yang berbeda di negara lain. Kalian udah mainin yang mana aja nih? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa buat subscribe untuk dukung channel ini, like dan share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.